RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat budaya semuanya, senang sekali kali ini saya Putri bisa menyapa kembali di podcast kita yang akan ngobrol-ngobrol seputar bangun kebiasaan sehat dengan berolahraga dan juga makan makanan yang bergizi. Nah, kalau ngobrolin tentang makanan bergizi atau pola hidup sehat seperti olahraga, kita sudah banyak lihat ya di Samarinda ini mulai pelan-pelan gitu. Orang-orang sudah punya kebiasaan untuk berolahraga. Apalagi kalau misalkan olahraga yang dilakukan konsisten dibarengi sama dengan pola makan makanan yang sehat. Nah, tapi nggak jarang dari itu semua ternyata karena di sana teman-teman semuanya kalau lihat ada orang yang niatnya olahraga tapi angin-anginan gitu ya, tergantung mood. Katanya kalau misalkan mau olahraga tunggu ada temannya. Nah, itu paling sering sih kayaknya ya, tunggu ada temannya gitu kan ya. Nah, seputaran itu sebenarnya makin menarik kalau misalnya kita bahas dengan dua narasumber kita kali ini. Waduh, ada siapa sih sebenarnya di sebelah saya ini? Kita perkenalkan dulu ya. Saya izin perkenalkan di sebelah saya di sini ada Mbak Eldita Dwi Putri atau biasanya akrab dipanggil dengan Mbak Titot ya. Iya, betul. Oke, baik. Jadi Mbak Titot ini sebenarnya adalah seorang PT atau personal trainer dan sekaligus beliau ini, waduh, adalah brand ambassador Brand ambassador dari Nutrisiku AP. dari Nutrisiku AP atau Andri Perdana ya Iya, sebutannya. betul. Oke, nah di sebelahnya lagi ya ada Mbak Yayah Muhtar ya. Nah betul. jadi beliau ini teman-teman adalah instruktur senam. Wah, coba bisa Alhamdulillah. dilihat ya siapa yang akan menduga ternyata beliau ini adalah instruktur senam yang wow banget. Kalau misalkan teman-teman tahu ya umur beliau ini, wah sangat tidak terduga ya. Kita sendiri Iya, kaget ya betul. tadi ngobrol-ngobrol Karena di saya belakang sendiri ya. juga kaget tadi Iya waktu kan? tahu umur aslinya. Nah. Soalnya kelihatan jauh lebih muda ya. Nah, betul. Itu yang Alhamdulillah, bikin alhamdulillah. wow. Jadi patut memang olahraga itu ya, karena dan Senak harus tahu mulai dari sekarang. Nah, tapi kita nanti mau ngobrol-ngobrol juga seputaran senam dan makan makanan yang bergizi itu seperti apa. Karena kalau dilihat-lihat ya sepenting apa olahraga untuk sekarang ini, saya mau tanya dulu deh ke Mbak Yayah Oh iya, pertama. siap. Mbak, sepenting apa sih olahraga menurut Mbak Yayah? Dan kalau dilihat masyarakat Samarinda lah ya khususnya sekarang itu seberapa perhatiannya mereka gitu untuk pergi olahraga kalau Mbak Yayah lihat sendiri. Oh iya. Assalamualaikum. Kalau menurut pendapat saya sih Iya. sangat banget, Iya. banget penting gitu Penting ya. ya. Oke, baik. Gitu. Terutama untuk diri sendiri juga untuk orang banyak bagi saya Iya. gitu ya. Terus kalau antusias gitu kan. Antusiasnya. Sudah mulai kelihatan saya Sudah mulai lihat. kelihatan ya. Lagi pula kalau andai kata pun kita tidak bisa keluar gitu. Sekarang kan sudah media sosial udah canggih banget. Iya. Oh, gitu kan. Bisa lihat siapa gitu, trainernya siapa gitu kan, guru Iya, senamnya betul. siapa. Di YouTube pun udah banyak YouTube pun banget betul. banget. Yang penting tuh sekarang itu tuh yang penting sih dari diri sendiri sih sebenarnya. Betul. Gitu, dimanapun, kapanpun bisa, asal ada kemauan. Oke, jadi dimanapun kapanpun bisa asal ada kemauan Kemauan ya. yang paling penting. Kemauan yang penting. Oke, jadi ya begitu ya, penting untuk berolahraga ya Mbak Yayah. Banget. Mbak, dengar-dengar Mbak ini instruktur senam aerobik ya. Apa Alhamdulillah. sih senam aerobik itu? Mungkin ada pendengar yang belum tahu tuh senam aerobik itu apa, hanya tahu sekedar ngumpul yang apa perempuan gitu rame-rame terus tuh olahraga senam, tapi sebenarnya aerobik itu apa sih Mbak? Aerobik itu salah satu olahraga gitu Aha. kan ya, untuk badan kita gitu kan, stamina. Iya. Otomatis itu harus ada iramanya gitu kan, gitu. Biar asik, biar tambah semangat Iya. gitu. Terus untuk kategori pun ada beda gitu sedikit gitu ya. Kalau usia gitu. Sebenarnya untuk semua usia bisa. Bisa banget Iya. gitu. Cuman kita mungkin durasi
durasinya atau lagunya atau Mm-mm. hentakannya kita bedain Mm-mm. gitu. Ada low, ada high dan segala macam. Oke, Oh, ada low, ada high dan segala macam oh, ya. oh. Oke, Mbak, kalau boleh tahu nih, peminat dari olahraga aerobik ini makin antusias atau seperti apa, Mbak? Karena melihat kan sekarang mulai muncul banyak olahraga ya. Oh, oh. Ada sekarang mungkin orang-orang yang di luar sana mungkin sorry to say FOMO gitu ya, FOMO olahraga lari gitu kan. Boleh. Atau sekarang ada yang namanya PONFIT, macam-macam sekarang olahraga yang mulai keluar tuh, Mbak. Kalau dari aerobik sendiri bagaimana? Setahu saya sih semuanya bermula dari aerobik sih. Oke, baik. Karena Iya, kebanyakan betul ya. karena kebanyakan memang dari dulu dari zaman dulu itu Mhm. kayak hampir semua orang Semua olahraganya ya? aerobik. semua Oke. semua malah gitu. Cuman bedanya ya kita di aerobik ini nih ada yang durasinya yang berbeda. Ada yang per 30 menit, ada yang full 45 menit. Sedangkan yang dimaksud itu per lagu. Oke, baik. Per lagu, tapi dari gerakan dan segala macam ujung-ujungnya sama di aerobik. Oke, ujung-ujungnya tetap ke aerobik tadi itu Iya, ya. beda di Oke. lagu. Beda di lagu itu aja ya kuncinya ya. Oke, baik. Kalau misalkan dari pendengar yang lagi menyaksikan juga dan mendengarkan melalui teristerial kami, manfaat yang bisa diambil dari olahraga aerobik ini apa, Mbak? Karena kan ada banyak olahraga yang bisa diambil gitu ya. Mulai dari yang mungkin kita kenal di sekolah, mulai bulu tangkis, ada sepak bola yang lebih ringan dengan menggunakan alat. Nah, kalau misalkan aerobik sendiri ini mungkin jarang dikenalkan di sekolah gitu kan. Apa manfaatnya sebagai kita perempuan juga gitu ketika berolahraga aerobik tuh, Mbak? Manfaatnya itu banyak banget gitu kan ya, oke. gitu. Terus dari bagus untuk tubuh gitu ya, kesehatan, daya ingat gitu ya. Karena mengingat memang gitu, mengingat. Terus ada lagunya untuk membuat kita semangat gitu ya kan. Kalau lari gitu, lari sebenarnya aerobik juga ada larinya gitu. Oke, gerakan lari di tempat gitu ya. Di tempat juga ada, Oke. jalan di tempat juga ada gitu berarti kan. sebenarnya melatih otot Otot, paru-paru dan jantung juga paru-paru, ya banget, aerobik banget, ini, tapi dikemas dengan lebih fun Dengan ya, lebih fun, tidak dengan musik-musik membosankan. tadi itu biar ya. tidak bosan gitu maksudnya. Oke, Gitu. baik. Makin seru ya kita ngebahas tentang olahraga ini. Saya beralih sebentar ya, Mbak Yayah ya, ke Mbak Titot ya. Iya, Kan tadi di awal Mbak Titot ini selain jadi brand ambassador adalah personal trainer atau Iya, PT. betul. Iya, Nah, betul. menarik nih. PT di mana, Mbak? Dan sejak kapan mulai berkecimpung di dunia ini? Waduh, di dunia ini ya. Karena tadi kan di belakang kita ngobrol ternyata Mbak Titot ini berangkat dari aerobik juga gitu. Iya, jadi memang semua olahraga itu dulu kan awalnya trennya dari aerobik pasti ya. Ternyata Iya. semakin kesini semakin banyak olahraga masuk di Samarinda dan kita udah mulai bisa milih lebih cocok di olahraga apa. Kebetulan saya adalah personal trainer di AP Fitness dan saya sudah menggeluti pekerjaan sebagai personal trainer selama 3,5 tahun terakhir. Tapi untuk fitness journey sendiri mulai konsisten di gym itu udah 4 tahun terakhir. 4 tahun terakhir. betul. Menurut dari kacamata Mbak sebagai PT atau personal trainer nih, Mbak, sepenting apa sih olahraga dan gimana cara Mbak sebagai PT untuk melayani klien-klien yang penuh dengan banyak pertanyaan dan punya goalsnya masing-masing? Ya, jadi kalau ditanya seberapa penting, menurut saya penting banget ya. Sekarang olahraga itu tuh bukan sekedar untuk gaya-gayaan atau FOMO-FOMOan, tapi lebih ke investasi untuk diri sendiri di masa depan. Oke. Karena mungkin sekarang kita ngerasanya kayak aduh capek ya, tapi bisa kita lihat sendiri buktinya. Jadi lebih awet muda di Oke. usia yang sudah kepala 5 masih energik. Oke, Jadi memang benar. lebih ke investasi untuk masa depan Kak, olahraga itu. Oke, baik. Jadi memang investasi masa depan untuk diri sendiri gitu ya. Betul, Betul. salah satu bentuk cinta terbesar kita sama diri sendiri itu Oke. adalah olahraga dan Olahraga. makan sehat. Nah, dan makan sehat. Oke, kita udah lihat contohnya sebenarnya di sebelah sana ya. Iya, contoh Kita nyata. langsung menerapkan ya semuanya di sini ya. Wah, luar Alhamdulillah, biasa, alhamdulillah. betul. Mbak, kalau misalkan boleh tanya nih, biasanya kebanyakan orang-orang klien Mbak Tita sendiri memilih jasa PT ini alasannya kenapa sih?
Biasanya itu paling banyak saya temui itu ada 2 kelompok sih, Oke, Kak. Yang pertama orang yang memang betul-betul belum ngerti sama sekali. Jadi dia Oke. butuh jasa PT Mhm. supaya dia nggak bingung lah begitu Mhm. datang ke gym. Sedangkan orang kedua ini sebenarnya dia udah bisa nge-gym. Mhm. Dia tahu dasarnya, dia tahu apa yang harus dia lakukan, tapi dia butuh emotional support yaitu Oh, oke, seorang baik. PT. Oke. Nah, karena kadang-kadang kalau kita latihan sendiri itu kan agak males, nggak ada motivasi. Sedangkan kalau kita punya PT, ada nih yang maksa, ayo kamu harus tetap jalan, Oke, jangan oke. kebanyakan istirahatnya gitu. Oke, jadi benar-benar. ada yang push gitu, bahkan sampai jadwalnya juga. Iya betul. Jadi kadang-kadang klien saya itu kalau mulai males, Oke, saya oke. chat, ayo latihan, ayo Oke. latihan. Oh, iya. jadi secerewet itu ya PT-nya yang Iya, ada ya. betul. Nah, jadi mungkin pendengar yang mau dilatih sama Ya Mbak mau Titot, ada extra push sedikit silakan hubungi extra saya. push sedikit ya. Oke. Mbak, kalau boleh tahu nih ya, ada pengalaman apa gitu dari klien punya request tapi ternyata dia itu tadi ya males gitu atau bagaimana, tapi dia punya goalsnya sendiri gitu. Ya, jadi komunikasi antara PT dan klien itu sangat penting ya. Jadi keberhasilan klien itu tergantung kerjasama si PT dan kliennya. Si PT-nya harus komunikasikan apa aja yang harus klien lakukan, dan si kliennya juga harus percaya sama PT-nya apa yang Benar, benar, diperintahkan dijalankan. Karena kalau tidak dari kedua belah pihak itu pasti hasilnya nggak akan maksimal. Jadi saya pasti kasih tahu ke klien saya kalau dia ekspektasinya, goalsnya tinggi, dia juga harus extra effort. Extra effort Kalau juga dia ya. effortnya setengah-setengah ya bukan salah saya, karena saya udah kasih tahu jalannya begini. Oke, baik. Jadi memang nggak hanya di push tapi tetap dibimbing gitu ya, Mbak Betul, Titot ya. ha-ha. Jadi nggak dibiarkan tuh ya pendengar. Jadi jangan khawatir. Balik lagi nih, kita mau tanya-tanya. Saya mau tanya-tanya ke Mbak Yaya. Ya, silakan. Menjadi instruktur senam sudah mulai kapan, Mbak? Instruktur kalau jadi instruktur senam sih dari 96. Dari tahun 96. Wow, sekali. Wow. Hebat, Tepuk tangannya ya, tolong Saya ya. belum lahir, baru Saya lahir juga itu. belum lahir itu ya. Jadi itu mulai 96 itu kalau boleh tahu di usia berapa itu? Sekitar Anak SMP, saya SMA? udah. Kalau untuk memulai itu dari SMP. SMP. Oh, Wow. dari SMP gitu. Keren, Pulang keren, sekolah, keren. iya. Tapi kalau untuk mengajar Mhm. itu dari anak kedua saya Oh, dari lahir. anak kedua ya. Itu habis dari SMP itu terus ikut event dan Oke, terusnya. Oh, jadi itu pulang sekolah baru ikut. Wow, luar biasa ya. Pulang Ayo, sekolah biasanya anak-anak ngerjain SMP PR ya. zaman sekarang jam pada ngapain? Keren, pada keren. jalan ke Iya. mall. Ke mall bikin Ayo, TikTok harus kan dicontoh gitu ya Mbak Yaya. Betul. Alhamdulillah. Panutan ini berarti ya. Iya, betul. Tergerak hati saya untuk olahraga jadinya. Harus, ayo. Harus ya. Oke, siap. Mbak, kalau boleh tahu kan ngajar di mana? Sebagai instruktur senam di mana Heeh. sekarang ini? Untuk yang sekarang. Iya. Oh, yang sekarang di Wahid Hasim 1. Di Wahid Hasim 1. Di lantai 4-nya fitness studio. Oke, di lantai 4 fitness studio. Oke. Di lantai 4 fitness studio. Oke. Jadi memang kalau misalkan pengen belajar aerobik sama Mbak Yaya, kalau misalkan pengen tahu seputaran gym ya berarti ya. Iya, betul. Gym Sama dia nih, itu jagonya. sama Beban. Mbak Titot. Dan kali ini juga kita lagi ngobrol-ngobrol santai ya di cafe RJ ya, RJ Coffee yang ada di Dr. Sutomo. Boleh juga main-main ke sini ya. Iya, Dan di lanjut Rich lagi Engine-nya. Rich Engine-nya yang ada di Dr. Sutomo. Balik lagi kita ngobrolin seputaran PT dan juga makan makanan bergizi ini tadi ini ya. perlu nih. Oh, Perlu tahu juga. Perlu tahu tuh Mbak Yaya kan benar. Banget. Karena Artinya topik yang seru ya soal makan pola makan makanan ini. Karena sebenarnya agak rumit Agak atau rumit. complicated ya bahasanya sekarang ya. Tadi sama Mbak Titot ngobrolin di awal, ternyata Mbak Titot ini selain seorang PT adalah brand ambassador dari Nutrisiku by Andri Perdana. Andri Perdana Iya, atau betul. apa tadi itu? Apa sih itu Mbak kalau boleh tahu? Jadi sebenarnya Nutrisiku ini adalah catering sehat yang rendah kalori, tinggi protein dengan makronutrisi yang lengkap
yang semua makronutrisinya itu udah ditimbangkan dan kalorinya sudah dihitungkan. Jadi super simple, kalian bisa tinggal makan, kalian udah memenuhi semua makronutrisi dan kalorinya dijamin gak akan jebol. Oke, dijamin gak akan jebol ya, memang sudah akan diatur di situ ya. Nah, jadi buat teman-teman yang di balik layar ya, siapa yang tahu butuh ya. ada yang Mbak ya dilihat dari sana ada mungkin ya. Iya, sepertinya beberapa ada yang butuh ya. Seperti saya juga perlu ya. Oke, mungkin nanti bisa dibantu ya setelah ini Mbak ya. Iya, aman. Oke, baik. Mbak, kalau misalkan dari kacamata Mbak sebagai brand ambassador dari Nutrisiku ini, sepenting apa sih peran gizi itu untuk membantu kita yang mulai olahraga biar tetap sehat dengan makanan itu? Menurut saya penting banget ya Kak. Mungkin sudah sering dengar orang itu bilang 70% itu dari pola makan, sedangkan olahraga itu hanya 30%-nya. Dan itu bisa dibilang cukup benar ya, karena saya udah jalanin sendiri olahraga aja, tapi pola makannya nggak terlalu diatur dan ternyata hasilnya juga nggak terlalu maksimal akhirnya. Jadi memang kalau mau hasilnya lebih maksimal, pola makannya perlu diatur dengan baik. Sepenting itu. Oke, jadi harus diatur dengan baik. Mbak, kalau ngobrolin makan makanan yang sehat ya, ada orang di luar sana ngomongnya nih diet gitu, diet. Aku lagi diet, tapi cuman nggak makan nasi gitu, nggak makan nasi putih. Itu gimana tuh Mbak? Bener nggak sih diet abal-abal gitu? Iya, banyak sekali memang ya orang-orang yang melakukan diet secara sembarangan ya, termasuk saya juga dulu waktu masih belum teredukasi seperti sekarang. Jadi sebenarnya nasi itu bukan penjahatnya. Yang jadi bikin kita naik berat badan itu kan kalau kita kebanyakan makan yang tidak sehat gitu loh. Contohnya ya seperti makanan yang digoreng-goreng, yang makanan ya ultra processed food. Sebenarnya kalau dimakan sesekali masih nggak apa-apa ya, tapi kalau terlalu sering dengan jumlah yang banyak, nah itu yang bisa bikin kita jadi tambah gemuk dan dapat penyakit-penyakit degeneratif gitu Kak. Jadi sebenarnya penjahatnya itu bukan nasi putih, justru kita memerlukan nasi putih karena nasi putih itu ada salah satu makronutrisi penting yang tubuh kita butuhkan. Oke, nah jadi jangan di skip ya makan nasi putih. Betul. Jadi memang tubuh kita itu perlu 3 makronutrisi, yaitu ada karbo, ada protein, dan ada lemak. Jadi 3-tiganya usahakan untuk dikonsumsi, asalkan tahu porsinya harus seberapa. Oke, nah itu sedikit tipsnya ya dari Mbak Titot. Mbak, kalau misalkan di Nutrisiku sendiri ada menu favoritnya nggak sih yang memang rekomendasi gitu, atau semuanya rekomendasi ternyata? Kalau menu kan? favorit, karena memang iya kan ya Mbak Yaya ya. Aku Menu juga pikir favoritnya mau tanya itu tadi. Iya kan, itu dia. Coba menu gimana? favoritnya banyak banget, jujur kalau saya sebutin satu-satu kayaknya akan panjang sekali listnya. Akan ada menunya di sini Iya ya. bener, tapi kalau disuruh pilih 3 menu favorit saya di Nutrisiku itu ada soto. Terus ada bisa makan soto tanpa merasa bersalah. Terus ada healthy nasi goreng dan ada sushiku. Sushi ya. Ya, jadi sebenarnya menu-menu makanan pada umumnya itu bisa dibikin versi lebih sehat dan lebih low kalorinya Kak. Oke, dari ketiga makanan rekomendasinya Mbak Titot tadi ada soto loh Mbak Yaya, terus ada sushi, tapi ada nasi yang rekomendasi dari Nutrisiku juga. Kalau boleh tahu dari 3 itu spill dong, harganya berapa sih? Dan emangnya ready setiap hari nggak sih? Ini yang penting ya buat pendengar ya mungkin ya. Ya, ini info yang sangat penting ya, harus tahu dulu. Jadi memang dia semuanya rata, satu porsi harganya 60.000. Itu sudah termasuk ongkir Samarinda Kota. Tapi kalau misalnya agak di daerah jauh-jauh ada tambahan ongkir. Tapi menurut saya 60.000 kalian udah dapat makronutrisi lengkap, udah ditimbangin, udah dihitungin kalorinya, simple banget tinggal makan, itu worth it sekali harga segitu Kak. Jadi memang harga 60.000 harga rata semua menu yang ada di sana ya? Benar, kalau untuk ketersediaannya kita ready dari hari Senin sampai Jumat. Jadi hari Sabtu dan Minggu libur, tapi disarankan untuk ikut PO dulu karena kita bikin hanya sesuai permintaan aja. Oke, jadi Sabtu Minggu nggak bisa pesan apa gimana tuh ceritanya? Nggak bisa pesan karena libur. Gitu. Ya, dan biasanya kan kalau anak-anak gym itu hari Sabtu Minggu itu cheat day. Oh, cheat day. Iya betul. Jadi biasanya makannya
bebas. Makan Iya, bebas. biasanya makannya agak Biasanya makannya bebas. Iya, sebebas mungkin gitu ya. Jangan juga Oh, dong. jangan ya. Nanti kelepasan jadinya. Iya, bener. Oke deh kalau gitu. Jadi memang yang direkomendasikan tadi itu ada 3 dengan harga sama rata 60.000 itu tadi. Betul. Seru juga ya kalau misalkan bisa sampai ke rumah langsung dan itu free ongkir ya ternyata ya. Iya, benar, heeh. Bisa Oke. juga itu bisa kayaknya. Kenapa? Habis ini kayaknya langsung mau pesan ya. Wajib coba sih, minimal sekali seumur Oh, hidup. Mas yang di sana mau ya? Porsinya banyak kok, dia porsinya banyak, Oke. kenyang. Oh, porsinya cukup kenyang benar. ya. Oke, jangan khawatir ya mas-mas yang di belakang sana ya. Ternyata porsinya kenyang mas. Oke deh kalau gitu kita coba ngobrol-ngobrol lagi nih seputaran pengalaman-pengalaman menarik mungkin ya dari Mbak Titot sama Mbak Yaya gitu selama berkecimpung di dunia olahraga ini, mulai dari pertama kali untuk jadi instruktur senam atau pertama kali jadi seorang PT gitu. Bagaimana nih dari Mbak Yaya dulu deh. Oh iya. Pertama kali ya. Mhm. Oh, yang jelas itu kita kayaknya banyak belajar juga dari situ gitu Iya. kan ya. Maksudnya kita dapat sertifikat dan segala macam itu kan belajar, harus dari belajar. Mm-mm. Nggak mungkin juga kita mengajari sesuatu ke orang lain tapi kita nggak tahu. Gitu. Makanya kalau ada workshop dan segala macam ikut aja kalau bisa. Kalau memang ada Kalau memang ada kemauan untuk jadi instruktur atau guru senam gitu ya. Kayaknya sama aja deh Oh kayak iya. dia juga. Pokoknya jangan males Jangan belajar males. ya, Jangan Mbak males ya. Dan jangan lupa menabung. Dan Iya, jangan lupa betul. menabung. Karena Kenapa? jujur Kenapa itu? modalnya cukup besar ya. Banget, Untuk banget. punya skill itu kita perlu niat, mental dan juga Dana. dana. Oke, niat, mental, dan dana. Kalau saya niat ada, mental ada, dananya cari dulu deh kayaknya ya. Oke, kalau misalkan Mbak Titot sendiri bagaimana Mbak? Ada pengalaman pertama kali menjadi seorang PT itu apa Mbak? Pasti ada deg-degan atau pengen yang Pengalaman jadi apa yang gitu? menurut saya paling saya ingat ya, Ah-ah. sebenarnya ini bukan pengalaman yang menyenangkan, Oke. tapi dulu waktu awal-awal ya pas Mbak Yaya pasti paham lah kalau kita itu anak Banget. baru. Kalau kita itu anak baru pasti kita akan lebih diremehkan Oke. dan banyak sekali omongan-omongan yang merendahkan, yang mengolok dari orang-orang sekitar, bahkan kadang-kadang tahu orangnya tapi ternyata ya seperti itulah. Tapi saya nggak pernah musingin sih. Yang penting fokus kepada diri sendiri untuk menjadi lebih baik lagi, meningkatkan skill. Bener banget tuh. Kalau boleh tahu pernah ikut perlombaan kah? Pernah ikut sertifikasi kah? Mbak Yaya? Kalau Mbak banyak yang Banyak mana ya? yang mau ditanya. Jam terbangnya sudah tinggi soalnya. Iya, itu dia. Kita sudah mulai Banget. dari SMP nih. Saya dari terakhir sebelum menikah tuh 93. 93. Setelah itu saya jeda 3 tahun. Mhm. 2 tahun setengah. 2 tahun setengah, oke. Dari situ saya ikut. Terakhir saya ikut kejuaraan di Banjarmasin, saya juara umum. Wow, keren. Ah, itu 3 kali juara 1, juara umum. Terus yang berikutnya begitu juga. Wow, Alhamdulillah. Juara keren 1 ya. loh guys. Keren banget. Di luar ya. kota loh. Di luar kota loh Iya. ini. Banjarmasin. Tingkatnya berarti kalau Banjarmasin provinsi ya udah ya. Waktu itu Masuknya kan ya? sudah keluar saya. Iya, udah keluar dari Sudah keluar. Samarinda tuh ya. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ya. Kita pakai masya Allah ya biar enggak riak gitu jadinya ya biar Supaya kita Biar jadikan nggak ain ya. motivasi. Iya betul. Oke, kalau misalkan Mbak Tita sendiri ada Iya, pernah ikut perlombaan kah? kebetulan saya ini kan atlet binaraga natural juga. Tepuk tangan sekali dong, keren ya. banget. Saya udah ikut lomba selama tiga tahun terakhir. 3 tahun terakhir. Ya, jadi berturut-turut dari 2023, 2024 sampai 2025, barusan Juni kemarin baru pulang. Juni kemarin baru Iya, pulang. heeh. Wow. Kebetulan saya ikutnya acara yang internasional, tapi waktu itu diadakannya di Bali. Yang ngadain itu federasinya namanya ICN atau I Compete Natural. Jadi memang khusus binaraga natural saja yang boleh ikut. Dan alhamdulillah kemarin karena saya ikut beberapa kategori. Oke. Ada yang juara 4, ada yang juara 2, ada juga yang juara 3. Oh, jadi pulang ke Samarinda bawa juara itu semua iya. ya. Alhamdulillah. Keren. Semoga suatu hari nanti bisa juara 1 kayak Mbak Yaya. Amin. Amin. Sangat memotivasi ya sebagai senior ya. Ya benar. Betul.
Oke, itu memotivasi Harus bisa, saya ya. semangat. Memotivasi saya juga sebenarnya ya, biar nggak malas-malasan ini. Iya. Iya, biar awet muda juga kayak Mbak Yaya. Amin, itu semua yang kita Amin. inginkan ya. Iya, betul. Nih kalau misalkan boleh tahu di dalam dunia olahraga berkecimpung jadi instruktur senam, Mbak Yaya, Mbak Titot, jadi PT juga ada pengalaman yang ternyata itu merubah hidup enggak? Kayak setelah ikut ini, oh iya ternyata ketemu gitu kayak jati diri kah atau ada motivasi tersendiri, ternyata ini yang saya cari selama ini gitu. Gimana tuh Mbak Yaya? Oh iya. Itu waktu dapat juara pertama kali disebut namanya itu langsung ada rasa untuk Iya, oh langsung itu ya. Kaget, Kayaknya excited, kaget, campur excited. aduk Oh, pasti ya Mbak ya. Kayaknya harus nih. Kayaknya aku jalannya di sini nih. Oh, gitu. aku merinding Oh, loh dengernya. iya loh. Kayaknya Sumpah. jalannya di sini gitu. Jadi saya tuh seperti gimana ya? Kalau dapat sesuatu tuh saya simpan untuk workshop berikutnya. Oh, wow. Pernah gitu ya, pulang ke Samarinda sebentar aja gitu, besok harus berangkat. Langsung semangat Kenapa ya. enggak? Oh, kenapa enggak? Kalau itu memang bagus, kenapa tidak? Iya, Iya, betul. Oh, gitu harus Iya, semangat betul. Iya. gitu. Tidak pandang usia, sampai kapanpun. Betul. Selama kita mampu, kita mau Hajar. 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 Oke, kita sepertinya berpindah tempat tuh ya. Karena ada ya tadi kita habis sulap sedikit lah gitu. Kita lanjut lagi deh ngobrolin tadi tuh pengalaman dari sebagai instruktur senam dan juga seorang PT sampai ke brand ambassador nutrisiku. Wow, itu ya. Bagaimana ada cerita-cerita yang merubah kehidupan kah sekiranya nih Mbak Yaya, Mbak Titot? Merubah kehidupan. Iya, yang Banget dulu kayaknya. jadi motivasi. Wah, ternyata saya nih jati dirinya di sini gitu. Oh. Hmm. Itu saya bilang, kalau pertama kali ikut lomba tuh, Mhm. gitu. Pertama kali gitu dipanggil nama kita terus nomor Iya. naik ke panggung. Oh, di situ rasanya Ada kebanggaan tersendiri gitu ya, Banget. rasanya bagaimana Merinding ya, gitu, membayangkan perasaan pokoknya. saat itu pasti campur aduk Iya. banget ya Mbak. Naik Kayaknya, berdiri di applause gitu ya. kayaknya gitu ada yang nge-push diri sendiri. Iya. Kok saya di posisi seperti ini, saya harus ke situ gitu. Istilahnya Iya. lebih naik lagi gitu. Iya, betul, Alhamdulillah gitu ya. Kayaknya dari situ perubahannya banget besar. Banget Gitu. banget ya, Oh, kerasa ya sampai sekarang ini ya. Langsung Sampai semangat sekarang. belajar ya jadinya ya Contohnya. Mbak. Iya. Contohnya bisa dilihat ke sana ya. Oke, kalau misalnya dari Mbak Tita sendiri, gimana tuh Mbak ceritanya? Kalau saya itu momen yang paling benar-benar membuat berubah hidup Oke. itu adalah di hari saya ditunjuk sama Ko Andri Perdana untuk jadi personal trainer. Jadi bukan saya yang Alhamdulillah. minta awalnya. Oh, ditunjuk ya jadinya Ditunjuk, ya? Oh, diberi wow. kepercayaan. Sedangkan saya ini siapa sih? Saya ini kan bukan apa-apa. Mulainya Oke, juga merendah ya. waktu itu karena merasa waktu saya itu siapa saya gitu ya. cuma ibu rumah tangga biasa Oke. aja, nggak ada background tentang kesehatan sama sekali. Tiba-tiba mungkin Ko Andri lihat potensi saya dalam hal mengajar. Akhirnya ditunjuk sebagai personal trainer. Nah dari situ semuanya langsung berjalan lebih baik lagi. Kayak karir itu langsung jadi lebih bagus, rezeki jadi lebih lancar, fitness journey saya makin lama makin bagus juga, skill makin banyak, kenalan-kenalan juga makin banyak. Sampai saya tuh jadinya akhirnya bisa kenal sama orang-orang besar di dunia fitness yang selama ini cuma saya lihat di HP. Oh, Akhirnya bisa oke. ketemu langsung Iya, kayak iya. Mas Aderai, terus juga Wow. kayak beberapa atlet binaraga favorit saya itu akhirnya ketemu langsung, akhirnya jadi sering DM-an. Wah, jadi komunikasi ya Iya, sama idola betul, sendiri. Betul. Wah, Saya nggak pernah keren ya. nyangka akan bisa sampai di Sejauh sini. itu ya. Iya. Wah, keren ya, luar biasa. Yang penting intinya itu ya teman-teman konsisten ya. Itu dia. betul. Yang tadi saya tangkap sih konsisten yang penting ya. Nah, kalau misalkan dari pandangan sebagai instruktur senam aerobik ya, dari pandangan PT ada nggak sih motivasi gimana caranya kita itu ya mbak-mbak sekalian waduh, memotivasi klien atau juga teman-teman yang ikut aerobik gitu biar tetap semangat buat olahraga gitu. Mbak Yaya boleh. Untuk semuanya ya gitu ya. Olahraga apapun tidak akan memandang usia selagi ada mau. Sesuatu yang besar itu tidak mudah. Pasti bermulai dari yang kecil dulu. Dari yang kecil. Terutama semangat buat diri sendiri juga buat lingkungan kita gitu. Olahraga teratur
hidup sehat, kenapa tidak? Ya, Oke, betul. betul. Betul, Olahraga betul. teratur, hidup sehat, kenapa tidak gitu ya? Betul. Karena investasi jangka Panjang. panjang. Iya. sampai masa tua Ha-ha. dinikmati gitu ya. Kita bisa lihat sendiri bagaimana ya. Kayaknya di sini Alhamdulillah. ada 3 fase ya. Saya yang mau mulai olahraga Iya. sudah konsisten banget. olahraga banget dan sudah Dan yang menikmati. sudah legendary Nah, gitu. itu dia ada gambarannya ya. Memang sudah jangan senior. jangan dicontoh saya yang jarang olahraga ini ya. Semoga segera menyusul ya dia ya Mbak. Ya, amin, amin. amin. Kalau PT-nya sama Mbak Titot kayaknya semangat ya. Soalnya bakal banyak Iya. gosip ya, banyak ngobrolnya kayaknya. Lebih banyak pushnya aja kali ya, jangan Iya. di-pushnya saya. Oke. Kalau misalkan dari Mbak Titot nih, bagaimana memotivasi klien mungkin gitu? Cara saya untuk memotivasi klien itu yang pasti adalah mencintai dirinya sendiri dulu. Karena kalau kita cinta sama diri kita sendiri, kita akan berusaha memberikan yang terbaik untuk diri kita. Bukan hanya sekedar untuk gaya-gayaan atau keren-kerenan, tapi kita tahu, oh badanku itu butuhnya ini, butuhnya adalah olahraga, butuh dirawat, butuh disayangi, maka aku akan lakukan hal itu untuk diriku sendiri. Oke, asik. Oke, boleh ya kata-kata hari ini. Iya, bijak Oke, sekali ya. bijak sekali ya Mbak Titot ini sebagai PT, keren. Nih, sebelum kita mengakhiri podcast kita kali ini, ada nggak sih yang mau disampaikan atau ada tips tersendiri dari masing-masing Mbak Yaya, dari Mbak Titot gitu, sebagai orang yang mungkin sudah berkecimpung di dunia bagaimana pola makan yang bergizi atau bagaimana senam itu biar konsisten. Ada yang mau disampaikan nggak biar teman-teman yang lagi mendengarkan di sana termotivasi juga? Iya, buat semua ya gitu. Olahraga apapun itu harus semangat. Karena kita untuk meraih yang besar itu pasti dari yang kecil dulu. Oke, gitu. Semangat buat semuanya. Juga satu boleh. Oke, silakan. Untuk teman-teman yang Fornas, selamat, sukses. Juga untuk coach, insya Allah Kalimantan Timur juaranya. Amin. Oke, Mbak Titot, silakan. Kalau pesan saya untuk teman-teman sekalian adalah mulai aja dulu. Nggak usah malu, nggak usah tunggu ada baju baru, nggak usah tunggu teman. Mulai aja dulu, karena kalau kalian nggak mulai sekarang, kalian nggak akan pernah tahu sejauh apa kalian bisa melangkah. Bayangin kalau kalian mulai sekarang, jadi apa diri kalian 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, atau bahkan 1 tahun ke depan. Kalau kalian tunda sampai kapanpun, hal itu nggak akan terjadi. Jadi just do it. Oke, jadi hanya lakukan saja gitu ya. Betul, Oke, betul. baik. Terima kasih Mbak Terima Yaya. kasih, Terima terima kasih kasih. juga buat Mbak Titot. Ya, Ya, sudah terima kita kasih. sharing-sharing ya di hari ini seputar olahraga dan juga makan makanan yang bergizi ya. Semoga teman-teman juga yang mendengarkan dimanapun berada bisa termotivasi ya, biar Amin. mulai dari sekarang yang lagi rebahan dengerinnya bisa mulai bergerak ya. Semoga bisa membantu Iya. teman-teman untuk mulai ya. Amin, Ah, iya. amin. Oke, kalau begitu terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu yang ngobrol-ngobrol Terima ringan kasih, kita di alhamdulillah. kali ini. Dan sahabat budaya pemirsa, sekian mungkin obrolan kita di hari ini. Saya Putri dan tim yang bertugas pamit undur diri. Kita ketemu di episode lainnya dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Alhamdulillah. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.